Jemaat yang kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan Pentakosta atau perayaan turunnya Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa. Mulia Allah la 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 la. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah namamu selama-lamanya, sebab Engkau rela menganugerahkan Roh-Mu sendiri sebagai jaminan keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami. Engkau telah menganugerahkan Roh-Mu untuk menjadi meterai yang memisahkan kami sebagai anak-anak-Mu, waris kehidupan Engkau. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada gereja-Mu untuk menerangi hati-hati orang percaya melihat kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dalam kerendahan hati, kami menyambut Roh-Mu datang dan tinggal di dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu mengajar dan memampukan kami menjadi murid-murid Yesus untuk menyatakan kasih dan kebenaran, menghibur dalam kesukaran dan memberi sukacita yang abadi. Ya Roh Kudus, datanglah dan penuhilah hati umat-Mu. Hidupkanlah dan segarkanlah jiwa kami di dalam Engkau yang hidup dan memerintah bersama dengan Allah Bapa dan dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa
Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, Jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Yesus kawan yang Setia. tidak ada taranya. Atau kelemahanmu, naikkan doa padanya. Atau untuk ini. Iya. Oh iya. Ia tak kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bacaan Alkitab. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Amsal pasal 7 ayat 9. Cepat. Emosi. Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah ucapanku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Gambarkanlah semua itu pada dirimu. Haruslah kepada hatimu. Katakanlah kepada dirimu, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah nama yang yang kau dunia padalah menghadap Allah kasih yang bikin katakan. Oh, satu ini. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Himn Jemaat nomor 406, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, Sehingga ku selalu bersamamu. sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun. Engganlah ku melangkah setapak pun, Apabila kau tak ada di sampingku. apabila kau ada di sampingku. Ayat 2. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, Dan buatlah batinku tenang teduh. dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kakimu saja ku mau rebah. Dekat kakimu saja ku merebah, Dan tidak ragu-ragu ku berserah. dan tidak ragu-ragu pula berserah. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil.
Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman dan berharap padamu. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan membaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami mengaku perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk lebih dekat kepada Kristus. Kami mengaku terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dari panggilan-Mu untuk memperhatikan orang lain di luar diri dan kelompok kami. Kami sering tidak menarik perhatian kepada orang-orang yang menderita di negeri ini, terutama mereka yang berada di luar gereja kami. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara Kristus yang lemah dan kesulitan. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa kami, dan marilah kami kembali dengan kuasa Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk berdoa dalam hati masing-masing untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan dimulai. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani, Berita kebenaran dosa. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. dan damai sejahtera Di antara manusia yang benar kepadanya. Jemaat silakan dulu. Pembacaan kisah turunnya Roh Kudus. Marilah kita mendengarkan kisah turunnya Roh Kudus. Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus ada di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Pembacaan 1 Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dikutip dari sana. Ketika tiba-tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya.
maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat terbangun-bangun sambil berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Mari kita bernyanyi dari Penghidupan nomor 392, Ku berbahagia ayat 3. Kuserahkan diri penuh dalam Tuhan hatiku teguh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Ayo, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percikan,
aku pun, ya berkati aku pun. Aku pun, ya berkati aku pun. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, persiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih yang begitu indah dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mohon Engkau menyertai hidup kami, hati kami, pimpinan Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti arti dari firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini terambil dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14. Tak henti-hentinya kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan yang telah menolong, menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kita hingga pada hari ini. Meskipun kita masih banyak orang yang merasa was-was, khawatir, bahkan takut dengan pandemi virus corona COVID-19 yang sampai hari ini belum bisa dihentikan karena belum ditemukan vaksin yang bisa membunuh virus yang berbahaya ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, misalnya lockdown, PSBB, protokol kesehatan, seperti selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer, pakai masker bila keluar rumah, stay at home, jaga jarak kira-kira 1 meter. Kegiatan ibadah dialihkan ke rumah masing-masing. Bahkan kita mendoakan kepada Tuhan agar virus ini cepat berlalu, namun belum juga diizinkan Tuhan untuk berhenti. Bahkan semakin banyak yang terpapar. Apalagi rencana pemerintah bahwa mulai bulan Juni ini PSBB akan dilonggarkan. Kita bayangkan apa yang terjadi ke depan ini. Kita berharap saja pada Tuhan bahwa semuanya ini akan secepatnya berlalu. Bagi kita yang ada di Kepulauan Nias masuk jalur hijau, sudah bisa memulai kebaktian di gereja dengan mematuhi protokol kesehatan mulai pada hari ini. Namun atas pertimbangan majelis jemaat kita di BNKP Osiana, kita masih melanjutkan ibadah di rumah sampai pada bulan Juni 1 bulan ke depan. Karena kita berada pada pintu gerbang pelabuhan yang rawan penularan virus berbahaya ini.
Dalam situasi yang kita hadapi saat ini, tentu kita tidak boleh putus asa, pesimis, tetapi harus sabar, sebab kita percaya bahwa ada yang dapat menolong, menghibur, dan melindungi kita dari semua bahaya apapun, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita orang percaya. Itulah yang kita peringati hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memperingati hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus bagi umat Kristen adalah sangat penting. Mengapa penting? Tentu kita sudah tahu, namun perlu diingatkan kembali setidaknya ada 3 hal, yaitu pertama, sebenarnya bahwa Roh Kudus sudah ada sebelum pencurahan Roh Kudus kepada umat Yesus, tetapi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, seperti para hakim, raja, nabi, dan orang-orang yang dikhususkan Allah. 2. Sejak hari Pentakosta sampai sekarang, bahkan di masa yang akan datang, Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang percaya tanpa kecuali, termasuk kita. 3. 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke surga, maka saat itu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk Dia menyertai dan berkuasa bagi orang percaya di mana saja mereka berada. Dalam khotbah kita tadi, Yesaya mencoba memberi penguatan kepada umat Israel yang sudah kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem, karena mereka merasa sedih dan kecewa sebab semua yang mereka harapkan dan banggakan sudah tidak ada lagi. Apa itu? Pertama, baik Allah sebagai simbol kehadiran Allah sudah hancur berkeping-keping. Sumber kehidupan mereka sudah rusak. Pertanian mereka tidak menghasilkan apa-apa lagi. Mereka tidak tertarik lagi dengan hal-hal ibadah, dengan doa dan kegiatan kerohanian. Nabi Yesaya memperingatkan umat Allah agar dalam situasi yang sulit seperti itu, mereka tidak memberontak kepada Allah dan membukakan Roh Kudus. Yesaya mengingatkan masa lalu mereka di mana Allah telah menyertai, mengasihi, menyelamatkan, menebus, bahkan menggendong mereka seperti seorang anak di masa dahulu kala. Tetapi apa yang mereka lakukan kepada Allah yang telah mengasihi mereka? Dikatakan dalam ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus artinya menyepelekan Roh Kudus, tidak mempedulikan suara Tuhan, bisikan Roh Kudus. Teguran Allah tidak diindahkan. Itulah perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Akibatnya adalah Allah sendiri yang telah mengasihi mereka berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Itulah sebabnya bangsa itu dibiarkan ditawan di negeri Babel dan menanggung banyak penderitaan di sana. Karena itu pada ayat 11 sampai 13 Yesaya mengingatkan masa lalu bangsa Israel akan kasih setia Tuhan kepada mereka. Lewat Roh Kudus, Yesaya mencoba mengembalikan ingatan mereka pada zaman Musa dahulu. Allah yang menuntun perjalanan mereka, baik pada waktu menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah. Dihantar oleh Tuhan hingga tiba di tanah Kanaan. Tujuannya tidak lain agar umat Tuhan jangan sampai melupakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat, bimbingan dan pemeliharaan Tuhan selama ini dalam hidup mereka. Di sini dijelaskan bahwa Roh Kudus sangat besar peran dalam perjalanan umat Israel, di mana ketika mereka menghadapi berbagai persoalan hidup, mereka tak berdaya dan hampir putus harapan. Maka Roh Kuduslah yang menuntun, memimpin, mencari dan mengangkat mereka seperti ternak
sudah turun ke dalam lubang. Mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri, hanya menunggu mati saja. Tetapi Allah dalam Roh Kudus menyelamatkan mereka dari kebinasaan, dari kematian. Mengapa Allah melakukan itu semua kepada umatnya? Tidak lain supaya nama Tuhan diagungkan, disembah, dan dimuliakan. Dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus yang menuntun kehidupan umatnya, yang menuntun kehidupan kita. Tidak akan mungkin nama Tuhan diagungkan, disembah, dan dimuliakan dalam kehidupan kita kalau hidup kita tidak dituntut oleh Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Orang yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus statusnya adalah anak-anak Allah yang sudah dilahirkan atau hidup baru dan dibesarkan oleh Allah sendiri. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah dan dilahirkan dari Roh Kudus, maka kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus menguasai dan menuntun hidup kita? Kita dapat melihat jika kita dapat melawan keinginan daging yang sangat kuat, mempengaruhi dan menggiring kita untuk hidup di dalamnya. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan Roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam epistel khotbah Galatia pasal 5 yang dibaca Tera tadi, di situ ada keinginan daging tercatat 16, dimulai dari percobaan, pencemaran, hawa nafsu, dan lain-lain. Jika ini dalam hidup kita, apalagi mewarnai kehidupan kita, maka inilah yang merusak keimanan kita, melemahkan kerohanian kita, dan membuat kita jauh dari Tuhan. Dan jika terus berlanjut, ia akan menuju kepada maut. Karena keinginan daging adalah maut. Roma pasal 8 ayat 6. Menurut Paulus, bahwa satu-satunya yang dapat membebaskan kita dari keinginan daging itu hanya kuasa Roh Kudus. Karena itu, ketika kita merayakan hari turunnya Roh Kudus ini adalah saat yang tepat untuk kita mengoreksi diri. Apakah kita tidak dikuasai oleh keinginan daging? Mari kita meminta kuasa Roh Kudus untuk membersihkan kita dari keinginan daging. Ketika kita telah dibersihkan dari keinginan daging, maka yang menuntun kita adalah keinginan Roh dan buah-buah Roh yang mewarnai kehidupan kita. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun hidup kita agar kita dapat memperoleh buah-buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki kasih, maka apa yang kita lakukan? Hati kita dipenuhi oleh kasih setiap hari. Jadi biarpun bertengkar dengan ada tidak dibahas, tapi hati penuh dengan kasih. Pikiran juga dipenuhi oleh kasih. Seluruh gerak langkah kita juga dipenuhi oleh kasih. Itu kalau kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki sukacita, bagaimana? Hati kita dipenuhi oleh sukacita, pikiran juga dipenuhi oleh sukacita, dan seluruh gerakan kita juga dipenuhi dengan sukacita. Jadi, saudaraku, mari kita mempertahankan Roh Kudus tetap berkuasa di dalam hidup kita. Jadi, nats hafalan kita adalah jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5 ayat 25. Sekali lagi ya. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkatnya. Bisa dalam hidup kami.
Tuhan, perkenalkan firman-Mu kepada kami pada pagi ini, biarlah itu menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami, sehingga di dalam melangkah, di dalam menjalani hidup kami sehari-hari, kami selalu dituntun oleh Roh Kudus, sehingga yang kelihatan dalam hidup kami adalah buah-buah Roh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi, kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami agar tak terlupa. Berkatilah pada kami agar kami sejahtera semua. Sucikanlah jiwa kami padamu berkenan. Jemaat diundang berdiri. Apa yang kau ada soal bahasa hadis, tapi bukan bahasa hadis. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat,
tidak ada itu juga apa yang bagi karena dia Tuhan. Dia supaya Allah supaya dia bisa pulang kalau bisa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ulanglah dalam kehidupan bersama kami dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus di mana segala perkara dan termalah berkenan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita bernyanyi dan kita coba nomor 407 ayat 4. Tuhan kau gembala kami, kehendak-Mu kami cari, ini